Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa hafalan yang dulu begitu lancar kini terasa berat untuk diulang? Mengapa semangat menghafal Al-Quran di awal begitu membara, namun perlahan padam di tengah jalan? Saya pernah mendengar satu kisah tentang seorang penghafal Al-Quran. Setiap hari ia mampu menambah hafalan baru. Namun beberapa bulan kemudian ia menyadari bahwa banyak hafalannya justru mulai hilang. Ketika ditanya, apa penyebabnya? Ia menjawab dengan jujur, saya terlalu sibuk menambah hafalan, tapi lupa menjaga hafalan yang sudah ada. Kisah ini mungkin juga menjadi cermin bagi kita, sebagian dari kita. Bapak Ibu sekalian, setiap manusia memiliki potensi. Allah telah menganugerahkan akal, kemampuan berpikir, dan kekuatan untuk berkembang. Namun tidak semua orang mampu menyadari dan mengelola potensi tersebut dengan baik. Realitanya, banyak orang memulai sesuatu dengan penuh semangat, tetapi hanya sedikit yang mampu bertahan hingga akhir. Hal ini juga terjadi dalam menjaga hafalan Al-Quran. Semangat di awal, namun menurun di tengah jalan. Maka muncul pertanyaan besar, mengapa konsistensi sangat sulit dijaga, dan bagaimana cara mengatasinya? Dalam kehidupan, kita memahami bahwa sesuatu yang memiliki target dan perencanaan yang jelas akan lebih mudah untuk dicapai. Karena sesuatu yang dapat diukur akan lebih mudah dikelola dan dievaluasi. Dalam Islam, hal ini selaras dengan firman Allah Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan membutuhkan usaha, kesadaran, dan ikhtiar yang nyata. Oleh karena itu, potensi diri dalam problem solving menjaga kunci penting untuk menemukan solusi, menyusun target, dan menjaga konsistensi dalam menjaga hafalan Al-Quran. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bedah bersama. Apa sebenarnya akar masalah kita dalam menjaga hafalan Al-Quran? Mengapa semangat kita sering turun? Mengapa hafalan kita mudah lupa? Setelah kita renungkan, seringkali jawabannya sederhana. Kita mengandalkan sisa waktu, bukan meluangkan waktu. Inilah titik masalah yang sering kita tidak sadari. Kita berkata, nanti kalau sempat saya murojaah. Nanti kalau ada waktu saya ulang. Padahal waktu luang itu tidak pernah benar-benar datang. Disinilah kemampuan problem solving harus kita aktifkan. Kita harus mampu mengidentifikasi masalah, mencari akar penyebabnya, dan menentukan solusi yang tepat. Langkah pertama adalah menyusun target yang terukur dan realistis. Jangan langsung memaksakan diri untuk murojaah 5 juz. Murojaah 5 juz dalam satu hari jika belum mampu. Mulailah dari 1 juz. Kalau belum mampu, mulailah dari 1 halaman. Bahkan kalau perlu, mulailah dari 1 baris. Yang terpenting adalah konsistensi. Buatlah jadwal harian
pasang alarm di handphone kalian, di handphone Anda. Jadikan waktu bersama Al-Quran sebagai janji paling penting dalam kehidupan kita, sebagai rapat VIP antara hamba dan Rabb-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa hafalan Al-Quran itu sangat mudah lepas, bahkan lebih cepat daripada lepasnya seekor unta dan ikatannya apabila tidak terus dijaga. Ini menunjukkan bahwa menjaga hafalan memang memerlukan kesungguhan dan kedisiplinan. Langkah kedua dalam problem solving adalah membangun lingkungan pendukung. Kita harus jujur pada diri sendiri. Semangat manusia itu tidak selalu stabil. Ada saatnya naik, ada saatnya turun, ada saatnya kuat, dan ada saatnya lemah. Ketika semangat sedang menurun, jangan pernah berjuang sendirian. Carilah teman-teman yang soleh. Bergabunglah dengan lingkungan pecinta Al-Quran. Temukan guru yang membimbing dan menyimak hafalan kita. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan motivasi baru, melainkan orang yang menarik tangan kita agar tetap berjalan. Lingkungan yang baik dan guru yang tulus akan menjadi penjaga semangat kita saat kita mulai lelah. Bapak Ibu sekalian, serta sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya, untuk apa kita bersusah payah menjaga hafalan Al-Quran? Tujuannya bukan sekedar agar disebut hafizah, bukan sekedar agar mendapat pujian manusia, akan tetapi agar Al-Quran benar-benar hidup di dalam hati kita, dalam lisan dan dalam perbuatan kita, agar kelak kita memiliki kapasitas untuk mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Sahabat-sahabat sekalian, bayangkan ketika suatu hari kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita bawa? Akankah kita membawa alasan? Ataukah kita membawa ikhtiar dan perjuangan yang sungguh-sungguh? Maka mulai hari ini, jangan tunggu semangat datang. Mulailah bergerak. Jangan biarkan potensi besar dalam diri kita tertidur. Kembangkan potensi itu. Aktifkan kemampuan problem solving kita. Jadikan diri kita sebagai solusi bagi diri sendiri, keluarga, dan umat. Semoga Allah mudahkan langkah kita dalam menjaga kalamnya dan menjadikan kita termasuk ahli Al-Quran yang dicintainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.